semua, pada pertemuan ke-9 mata kuliah Filsafat Hukum Islam ini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi hukum Islam. Adapun metodologi hukum Islam tersebut, untuk yang pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum takhlifi dan hukum wad'i. Secara terminologis, hukum adalah kitab Allah yang dalam artian firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wadi. Nah, Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muhtabbih. Ia juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian dia menyebutkan at-takhyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibadah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Nah, ada beberapa hukum takhlifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum takhlif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nab, dan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. Nah, 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takhlifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Takhlif disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Selanjutnya, hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang, mani, adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, mani. Selanjutnya, mengenai tafsir atau salah satu metode penggalian hukum Islam. Nah, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber-sumber hukum Islam. Kemudian nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang ushul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Nah, munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya, ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakkah, sulit, berat, susah atau sukar. Nah, menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyakkah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-taqat.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari definisi tentang ijtihad, maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah: pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk pertemuan ke-9 ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.